Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Oke, pada video kali ini gua mau share ke kalian bagaimana untuk melakukan generate QR code. Di sini gua coba menggunakan kode igniter, tepatnya kode igniter 3. Oke, nah, jadi kasusnya gini, biasanya QR code itu digunakan atau di generate ketika kita ingin membuat form atau pendaftaran online, entah itu event tertentu atau acara apa. Nah, sekarang karena lagi musimnya serba digital, biasanya untuk tiketnya itu menggunakan atau disisipi sebuah QR code untuk memvalidasi peserta, apakah pesertanya sudah melakukan pendaftaran atau belum. Oke, jadi di sini gue udah coba buat list ya, ini list pesertanya. Nah, nanti harapannya kita bisa membuat atau generate QR code seperti ini nih. Jadi ini list pesertanya, ceritanya. Kemudian di sini ada QR code-nya. Kalau misalkan di scan, nah nanti akan berisikan data ini. Yang mana data ini bisa kita cek untuk mengecek lebih lanjut nama dan email dari pesertanya. Oke, di sini gue menjelaskannya tidak secara keseluruhan dari cara buat formnya, terus insert datanya bagaimana. Sini mengerti tentang membuat database, kemudian koneksi database dengan kode igniter, kemudian menampilkan list seperti ini dari database, kemudian membuat form dan mensubmitnya. Jadi gua akan fokus memberikan tutorial bagaimana untuk mengenerate QR code ini aja. Oke, langsung aja ke codingannya. Sebelum ke codingan, di sini ada tabel yang gue udah coba buat sebelumnya. Di sini gue coba buat tabel peserta. Nah, datanya sementara karena ini hanya data dummy ya. Jadi ada ID, kemudian full name, ibaratnya seperti nama pesertanya, kemudian email. Di sini ada QR code pad-nya untuk menyimpan di mana QR code itu akan disimpan di project kalian. Kemudian QR code datanya. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Nah, ini oke, ini langsung tampil codingan formnya. Ini adalah formnya, yang mana ketika form insert data itu di submit, karena ini actionnya gue kosongin, berarti otomatis ke fungsi atau metode controller pemanggilnya. Di sini adalah fungsi add ini. Nah, jadi ketika ada data post, dia akan memanggil model ke sini, kemudian akan menyimpan data. Nah, ini adalah fungsi untuk menyimpan datanya. Oke, karena di sini kita akan mengenerate QR code, yang mana di dalam QR code itu kalau di scan memiliki string data atau kode, maka di sini kita akan mencoba untuk mengenerate QR code datanya itu sendiri atau stringnya itu sendiri. Dan di sini gue coba buat fungsi sendiri dengan nama generate data QR code. Nah, ini adalah fungsinya, yang mana fungsi ini akan memanggil ini. Nah, baris kode ini akan memanggil fungsi generate data QR code. Dan di sini yang dilakukan pertama itu adalah mengenerate data QR code. Kemudian data tersebut yang sudah di-generate dicek terlebih dahulu ke database untuk memastikan bahwa belum ada data yang sama atau tidak ada data yang sama dengan data yang barusan di-generate. Nah, di sini fungsinya kita akan menggunakan helper string. Ini sudah ada ya di bawaan kode igniter 3. Kemudian di sini kita akan merandom string yang berisikan huruf dan angka, alnum.
number dan alfabet berjumlah 6 digit. Kemudian dikapitalin, string to upper. Kemudian kode ini kita cek ke database apakah kode yang di-generate itu sudah ada di database atau belum. Karena kita inginnya kodenya ini bersifat unik untuk setiap peserta. Kode, kemudian kita cek data. Di sini gue juga memanggil fungsi lagi untuk mengecek data. This get data code ini. Jadi baris kode ini akan memanggil fungsi get data yang ada di atas dengan memberikan parameter kode. Nah, kode di sini melakukan query ke database, yang mana di sini kita select semua data. Kemudian dari tabelnya, tabel peserta yang tadi gua udah buat di database. Kemudian di sini melakukan pengecekan. Kenapa? Karena selain untuk mengecek atau diberikan QR code data, ini juga nanti akan kita gunakan untuk menampilkan list peserta di halaman depannya yang tadi di awal gua udah tunjukin. Oke, jadi kalau misalkan di sini parameter QR code datanya tidak kosong, maka dia akan menambahkan query where, yang mana yang dicek adalah field QR code data dengan data ini yang diberikan tadi, parameter yang tadi yang telah kita generate. Jadi arti dari query ini sebenarnya ambil semua data peserta di tabel peserta, yang mana QR code datanya adalah QR code data yang telah kita generate sebelumnya. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Kemudian dia akan mengembalikan hasil query-nya ke fungsi pemanggilnya, yang mana tadi dipanggilnya di generate data QR code di sini. Nah, akan ditampung ke variabel check data. Kemudian di sini akan dilakukan cek data. Jika tidak kosong cek data ini, maksudnya kalau ada datanya, berarti kodenya ini, kode sama dengan substring replace code count check data plus 1. Digit terakhirnya akan ditambah atau di replace dengan angka, yaitu angka dari jumlah data ditambah 1. Misalkan dicek data di sini, kita coba cek data, ternyata ada datanya tidak kosong dan ada 1 data. Oke, misalkan seperti itu, berarti dia akan masuk ke if sini. Kemudian di sini akan di replace digit terakhir. Misalkan tadi kode yang di generate adalah XHR456. 456 gini ya. Oke, karena 6 digit kan ya. Atau di sini jangan 456, 45Y biar terlihat. Kemudian XHR45Y ini dicek ke database apakah sudah ada yang menggunakan kode ini atau belum. Kalau misalkan sudah ada atau tidak empty, maka ini akan diubah, yaitu dengan cara melakukan perhitungan ada berapa sih data yang sama dengan XHR45Y ini. Misalkan hanya 1 data, maka digit terakhir yang ini diganti dengan jumlah data ditambah 1. Misalkan jumlah data yang sama ada 2, maka di sini diganti 3. Oke, seperti itu. Dan seharusnya ini akan menghasilkan kode yang unik untuk setiap peserta. Kemudian setelah itu kodenya dikembalikan ke fungsi pemanggilnya, yaitu ada di save data yang ini. Nah, maka di sini akan menyimpan QR code data yang telah kita generate tadi. Oke, kemudian seperti biasa kita siapkan data apa saja yang ingin kita simpan ke database. Yang pertama full name. Full name itu diambil dari field full name di form. Kemudian email diambil dari field email. Kemudian QR code path. Nah, ini adalah akan menyimpan path foto atau gambar QR code yang telah di-generate. Maka dari itu di sini kita membutuhkan untuk mengenerate QR code-nya terlebih dahulu.
Oke, di sini kita coba generate dan kita buatkan fungsi juga di sini namanya generate QR code, yang mana gue coba di sini untuk mengirimkan dua parameter yaitu full name dan QR code data yang telah kita generate sebelumnya dari sini. Nah, di sini full name, kemudian QR code data, fungsinya itu di mana? Ada di generate QR code, yaitu di bawah sini. Dan ini adalah inti dari tutorial ini, yaitu mengenerate QR code. Nah, pertama kita deklarasikan fungsinya. Di sini ada dua parameter, yaitu full name, kemudian data code, yang mana full name ini nanti gua gunakan untuk dijadikan sebagai nama file dari QR code-nya itu sendiri. Dan gue di sini menggunakan library CI QR code. Kalian bisa download, ada di sini nih. Ini linknya. Kalian download saja, terus kalian bisa lihat dokumentasinya ini. Caranya gimana? Tinggal kalian download seperti ini, code, kemudian download zip. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, bukan yang satu lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalian coba ekstrak seperti ini. Nah, kemudian kalian masuk ke dalam foldernya, dan folder QR code dan CI QR code ini kalian kopikan ke folder libraries di project CI kalian. Kalau misalkan di sini gua project CI gua namanya tutorial, kemudian ada di application, kemudian libraries. Kalian paste di sini folder QR code dan file CI QR code.php-nya. Dan ini yang akan di-load di fungsinya. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya meload fungsi yang ini, yang tadi kita kopikan. Oke, kita coba load CI QR code-nya. Kemudian di sini ada directory. Directory ini adalah tempat dimana atau folder dimana kita akan menyimpan QR code-nya setelah nanti di generate. Jadi gue di sini mencoba menyimpannya itu di folder asset, image QR code, kurang lebih nanti di sini. Application, kemudian ke tutorial, kemudian asset, image, QR code. Nah, di sini nih kita lihat nih, di sini udah ada beberapa contoh QR code yang telah gue coba generate. Kemudian file name-nya. File name itu yang ini. Misalnya nih Roronoazoro 270. Itu didapat dari mana? Yaitu dari sini. Dengan cara gua di sini mencoba untuk mengganti spasi di full name atau menghapus spasi. Kemudian gua bikin string to lower atau hurufnya huruf kecil semua, ditambah dengan angka random yang terdiri dari 3 digit. Kalau nggak salah 3 digit ya. Tuh, misal 270, 737, dan itu adalah angka randomnya. Kenapa? Di sini gua mencoba menghindari apabila ada dua nama yang sama. Dan gua ngakalinnya dengan cara merandom 3 digit angka di belakangnya. Oke, kemudian ini adalah fungsi untuk mengecek apakah ini direktorinya atau foldernya sudah dibuat. Kalau belum, dia akan membuat folder atau directory dengan permission 077, kemudian true. Sebenarnya ini bisa kalian coba juga permissionnya 775. Ini permission seperti di Linux ya. Kemudian ini adalah config-nya. Config ini sebenarnya gue copy atau gue ambil dari dokumentasi CI QR code-nya nih, yang ini. Mana ya? Ini nih. Nih. Dan ini cacheable, maksudnya mungkin image-nya atau datanya disimpan dalam cache. Di sini gue coba true karena defaultnya juga true, quality true. Di sini mungkin kalau gue baca di sini di filenya, quality itu adalah seperti QR code-nya sebisa mungkin dibuat high resolusi yang bagus. Kalau menurut gue sih
kayak gitu dari parameter ini ya. Ini bisa kalian baca juga. Kemudian size-nya ini defaultnya 1024. Kemudian black, white ini juga default dari yang dikasih di sini. Kalian bisa ganti. Ini warna hitamnya, yang garis-garis hitamnya, white backgroundnya. Oke, kemudian di initialize config yang telah kita deklarasikan ini. Kemudian image name-nya, image name karena nanti kita akan buatnya itu .png, jadi image name-nya itu file name ditambah .png ekstensinya. Kemudian ini datanya adalah data yang telah kita generate tadi di awal, data code. Kemudian levelnya H atau height, size-nya 10. Kemudian save name-nya dimana kita akan menyimpan QR code kita di directory di sini /image name. Kalau jadi kalau di print atau dicetak kurang lebih seperti ini. File name-nya misalkan tadi Ronoa Zoro 270.png, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita coba generate QR code-nya berdasarkan params yang telah kita deklarasikan ini. Setelah di generate, kita akan mengembalikan path-nya, tempat menyimpan direktorinya atau image name-nya ini, ke pemanggil fungsinya, yaitu mana ya, save data ini QR code path. Makanya nanti di database tersimpannya seperti ini. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, jadi ini ada listnya itu dari sini. Sebenarnya gua anggap kalian sudah bisa atau sudah mengerti ya untuk menampilkan list seperti ini. Kemudian kita tambah peserta. Kemudian kita ketikkan misalkan namanya siapa, misalkan namanya Frankie. Kemudian emailnya, oke, kemudian kita submit dan kita lihat apakah tadi Frankie sudah masuk. Nah, ini adalah Frankie yang barusan kita buat. Dan kalau misalkan kalian coba scan QR code ini menggunakan HP kalian misalkan, atau aplikasi di HP, itu akan menampilkan datanya ini. Dan selanjutnya kalau misalkan kalian ingin memvalidasi datanya atau untuk memastikan peserta ini terdaftar nggak sih di event kalian atau di acara kalian, dan kalian tinggal cek untuk ini sebagai parameter mengambil data ke database. Nah, mana ya, misalkan tadi kan Frankie ya. Nah, ini Frankie, apakah sama datanya sama ini? Kita cek di database. Kita reload dulu. Frankie itu XYJ8HU. XYJ8HU. Dan ini akan bisa kalian jadikan parameter untuk mengecek ke database atau memvalidasi data pesertanya. Oke, mungkin sekian tutorial tentang QR code ini di Kode Igniter 3. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Kalau misalkan ada kalian yang ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar, email di rstekno15@gmail.com atau melalui DM Instagram di @rstekno15. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan bye bye.